Hai, balik lagi bareng Mr. Link, pria dari masa depan. Kali ini kita akan memulai video series terbaru kita, yaitu series ngontek ngobrolin teknologi. Walaupun kita membahas tentang teknologi, tapi konten kita akan berbeda dengan channel teknologi lainnya. Karena kita akan selalu membahas apa saja teknologi yang akan berpengaruh atau berkorelasi dengan bisnis kamu. Dan mudah-mudahan dengan adanya video ini, bisnis kamu bisa berjalan dengan lancar dan tentunya bisa mendapatkan cuan yang lebih besar ya. Di video perdana kita kali ini kita akan membahas apa itu cookies dan session di browser. Tapi sebelumnya saya akan bertanya dulu, apakah kamu pernah browsing di sebuah search engine, katakanlah Google, kamu mengetik misalnya penumbuh rambut dan kamu menemukan salah satu artikel di sana, lalu kamu klik dan setelah selesai kamu membaca artikel tersebut, kamu buka Facebook dan anehnya banyak sekali iklan-iklan tentang penumbuh rambut di Facebook kamu. Atau kamu pernah beli akun Facebook yang katanya sudah lawas dan sudah kuat juga untuk dipakai share-share produk di marketplace. Namun setelah kamu beli dan login di komputer kamu atau di device kamu, akhirnya 1 atau 2 hari kemudian akunnya kena checkpoint. Pertanyaannya, kenapa sih Facebook bisa segitunya tahu tentang aktivitas akun kamu atau aktivitas yang kamu lakukan dengan akun kamu, sehingga Facebook bisa mencurigai akun tersebut dan akhirnya memblokir akun tersebut. Sebenarnya untuk menjawab pertanyaan tersebut ada banyak hal yang bisa menjadi patokan sebuah website atau sosial media untuk menilai akun kamu mencurigakan atau tidak. Namun di video kali ini kita akan bahas 2 hal saja, yaitu cookie dan session. Menurut Wikipedia, cookie adalah bagian terkecil dari data yang dikirimkan dari sebuah situs website yang disimpan dalam komputer pengguna, atau dalam hal ini adalah klien atau user. Ketika pengguna tersebut sedang membuka halaman web, cookie didesain menjadi mekanisme handal bagi situs web untuk mengingat informasi sebuah keadaan seperti produk yang ditambahkan dalam troli di toko online, atau merekam aktivitas selancar pengguna termasuk mengklik tombol tertentu, masuk atau login, atau merekam sebuah halaman yang pernah dikunjungi. Cookie juga dapat digunakan untuk mengingat potongan informasi yang dimasukkan oleh pengguna ke dalam kolom teks seperti nama, alamat, nomor kartu kredit, dan kata sandi. Nah, untuk session itu sendiri adalah pertukaran informasi sementara antara komputer dan server, atau dalam kata lain website yang disimpan di website itu sendiri. Kembali ke kasus awal, kenapa Facebook bisa mengetahui atau memata-matai aktivitas akun kita, apalagi akun kita sudah berpindah tangan. Itu mungkin karena ada 2 hal tersebut. Pertanyaannya, ada kok penjual Facebook yang juga memberikan cookies Facebooknya, biasanya dalam file JSON. Nah, ini nih yang keliru. Kita kan sudah tahu cookies itu bisa dibaca dan dibuat oleh hampir semua website. Sedangkan para penjual akun Facebook biasanya hanya memberikan cookies satu website, yaitu cookies Facebook lah, kita ambil contoh. Nah, ini yang membuat akun kita dicurigai. Kita analogikan aja deh supaya mudah dimengerti. Misal kita ada dalam sebuah rapat penting, tiba-tiba kita pergi, dan setelah kita kembali ke ruang rapat, atasan kita bertanya apa yang dibahas sebelumnya. Oke lah, kita masih bisa menjawab karena kita masih punya catatan, yaitu cookies itu sendiri. Tapi atasan kita bertanya lagi, kenapa kamu tiba-tiba pergi? Kamu jawab, saya ke toilet. Lalu atasan kita bertanya lagi, kenapa kamu tidak izin sama saya? Dan kalau kamu benar-benar ke toilet, kemana arah jalan ke toilet? Kita nggak bisa jawab karena kita tidak ada bukti kan, tidak bisa berkomunikasi juga. Nah, sekarang kamu tebak kira-kira atasan kita akan seperti apa?
pastinya atasan kita akan curiga. Nah, seperti itulah analoginya kalau kita membeli akun walaupun sudah login dengan cookies, itu tidak 100% aman karena informasi history yang kita punya hanya sebatas di situ saja, dalam hal ini di Facebook saja. Nah, lain cerita jika kamu mempunyai akun full dengan cookies dan session browsernya. Mungkin akan lebih aman karena kita mempunyai catatan history dan komunikasi kita dengan Facebook tidak terputus. Kita ambil analoginya sama. Kita sedang ada dalam rapat, tapi ketika kamu mau pergi, kamu meminta izin terlebih dahulu ke atasan kamu. Dan kamu pun menyimpan ponsel kamu atau menelpon rekan kamu sehingga kamu tetap terhubung dalam rapat itu sendiri. Nah, kira-kira atasan kamu akan curiga tidak? Saya rasa tidak, karena kita tetap bisa bertukar informasi. Nah, pertanyaannya, emang ada penjual akun yang menjual full cookies dan sessionnya? Saya rasa belum ada, karena mungkin penjual akun juga tidak tahu caranya mendapatkan full cookies dan session browsernya. Nah, untuk itu saya akan membagikan cara saya mengambil atau memindahkan semua cookies dalam browser berikut dengan browsernya. Hanya saja metode ini hanya berfungsi untuk browser yang berengine Mozilla. Kamu bisa gunakan Mozilla Firefox, Palemon, ataupun Cocoan. Pokoknya apa saja yang engine browsernya dari Firefox. Kita langsung aja ke videonya. Untuk mengambil cookies dan sessionnya secara full, kamu terlebih dahulu harus mengetahui page file profil browser kamu. Cara mengetahui page file atau directory profil browser kamu harus menggunakan namanya fitur remote. Untuk menggunakan fitur remote, mudah saja, tinggal masuk klik kanan di aplikasinya, lalu masuk ke properti. Nah, di belakang extensi.exe itu tambahin aja -p -no -remote. Nah, untuk sintak ini nanti saya akan kasih di kolom deskripsi ya. Jangan lupa spasi setelah tanda kutip ini disimpan ya. Kalau misalkan nggak ada spasinya, ini tidak akan berjalan. Nah, setelah itu tinggal di apply lalu oke. Nah, kita ambil contoh yang Firefox developer ya. Kita masuk di sini properti, kebetulan ini belum pakai remote nih. Kita masuk di sini spasi -p -no -remote. Kita apply. Nah, akan muncul pemberitahuan seperti ini, lalu continue aja, lalu oke. Kita klik. Nah, di sini ada muncul beberapa profil. Nah, secara default profilnya akan disimpan di, kita cek ya, akan disimpan di biasanya di app data sih. Nah, terus file kita lihat. Nah, disimpannya di sini. Nah, biasakan supaya rapi kamu simpannya di C. Kalau misalkan mau bikin profil, saya biasanya simpan di C, lalu ini namanya Firefox developer, Firefox dev gitu aja lah. Nama aplikasinya kan Firefox developer, jadi saya masukin Firefox dev. Lalu di sini saya create folder. Misalkan ini profil pertama, masukin enter, lalu select folder, lalu finish. Nah, secara default atau secara otomatis akan tersimpan di C, Firefox dev, lalu profilnya. Nah, ini akan muncul time.json. Ini tidak ada apa-apanya karena profil ini belum kita buka. Kita coba buka aja ya, tar Palemon Developer Edition. Nah, langsung akan bertambah file-file. Nah, yang perlu kalian backup ini adalah konten prep.sqlite cookies, terus kita ambil session checkpoint dan ambil yang cookies ini. Ini yang biasanya saya backup. Ini tinggal kamu pindahkan aja. Misalkan kamu mau buat folder di id lah. Misalkan di sini kita buat cookies bk cookies. Tinggal di paste saja. Nah, untuk pembuktian apakah si cookies ini bekerja, kita lihat
Di sini saya sudah menggunakan 3 browser. Ini apa namanya? Ini Firefox biasa, ini sudah login, sudah ada emailnya. Sudah ada emailnya. Yang ini Palemon, ini emailnya belum login ya. Dan satu lagi Firefox apa namanya? Firefox developer juga belum login ke email. Misalkan kita mau mindahkan cookies sama session dari apa namanya Firefox biasa ini ke dua browser ini, caranya tinggal seperti barusan, kita copy aja yang namanya konten-konten yang kita perlukan. Ini aplikasi apa namanya Firefox. Jadi saya masuk ke Firefox. Berhubung browser ini atau profil ini sudah saya rapikan, jadi kita masuk aja ke C. Di sini ada profilnya Natasha Sela. Kita lihat yang di backup ini konten SQLite, konten pokoknya yang konten kita backup aja lah, kita copy. Lalu satu lagi session checkpoint JSON, kita copy, kita misalkan buka di yang barusan, kita hapus aja ya, beta cookies ini hapus saja. Nah, kita masukin ke directory Palemon. Berhubung apa namanya profil yang saya buat di Palemon sudah saya rapihkan, saya akan langsung mengkopinya ke sini, ke Palemon profil Natasha Selma. Kita masukin aja yang barusan kita backup, kita copy, kita masukin ke Natasha Selma yang ini, replace, kita timpa aja yang sudah ada. Nah, sekarang kita masuk ke Palemon ya, Palemon Natasha Selma, kita buka, kita lihat ke Gmail, kita cek Gmail. Nah, sekarang kita sudah login ya. Kita sudah login menggunakan full cookies dan sessionnya juga kita masukin. Nah, sekarang kita ulangi lagi. Takutnya kamu belum paham ya. Kita langsung masuk ke profil Palemon. Di sini ada pilihan untuk menyeleksi Palemonnya. Nah, untuk fitur remote Palemon ini sebenarnya bisa digunakan untuk mengcloning browser kamu. Cara kerjanya sama seperti membuat apa namanya profil di Google Chrome. Google Chrome juga kan bisa membuat beberapa profil. Kita lihat. Nah, sudah ada 2 yang saya buat profilnya. Palemon Firefox pun sama mempunyai fitur tersebut. Nah, kita ulangi lagi lah. Ini kita delete dulu aja. Kita delete file, create new. Nah, di sini kita masukin untuk ID profilnya. Di sini saya masukin aja profil 1 lah misalkan. Profil 1. Choose folder. Nah, kalau default ini tersimpan di app data roaming muncul production. Nah, biasanya saya nggak gunakan page file secara default ya. Saya biasanya pindahkan ke folder C, Palemon. Di sini kita create baru profil 1. Oke, select folder, finish. Kita buka, kita cek Gmail. Belum login kan ya? Kita close lagi. Kita ambil apa namanya cookies dari Firefox. Untuk Firefox saya simpan di C Firefox. Atas Selma kita ambil konten cookies, lalu satu lagi session. Ambil di bawah session checkpoint, kita copy, kita masukin ke Palemon. Kita masukin, kita paste, refresh, lalu kita buka Palemonnya. Start Palemon, kita cek Gmail. Nah, ini sudah login ya. Kita lihat apakah ini kan cookies di Gmail ya. Kita lihat di cookies di Google. Untuk cara ceknya kita di sini apa namanya? Kita search di Google. Kita masukin apa namanya, kita browsing contoh aja, makros contoh. Nah, biasanya query yang sudah kita masukkan di Google akan masuk di sini ya, akan masuk di apa namanya suggestion. Nah, kalau di sini kan cookiesnya belum
belum yang baru ya, kita lihat ya. Nah, tapi lihat suggestionnya sudah masuk di Palemun. Nah, inilah fungsi dari session yang kita obrolkan dan kita copy juga barusan. Nah, mungkin segitu dulu aja untuk video kali ini. Saya harap videonya bisa bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios.